Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, kesehatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa masuk di pertemuan ketiga mata kuliah kewirausahaan dengan materi peluang usaha. Masih bersama saya Kaslam MSI. Teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe agar secepatnya ya, karena sangat berharap bisa semangat dalam membuat video pembelajaran lebih kreatif lagi jika kalian juga merespon positif video-video saya. Oke, teman-teman, jadi materi kali ini sangat berwarna ya, karena materinya sangat bagus menurut saya ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga tertarik dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun agenda yang akan kita lalui untuk pertemuan kali ini, yang pertama pengertian peluang usaha. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu peluang usaha, unsur peluang usaha apa saja, cara mengidentifikasi peluang usaha, bagaimana menganalisis peluang usaha, dan jenis bidang apa saja yang ada dalam berwirausaha. Terus yang kedua, nanti saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan sosial dan kenapa mesti kewirausahaan sosial. Terus contoh kewirausahaan sosial yang sudah ada. Terus saya akan nanti menjelaskan SDGs dan materi kebutuhan, teori kebutuhan manusia ya. Terus nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan potensi wilayah ya, jadi peluang usaha di wilayah kita ya, baik itu potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan ya. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya itu peluang usaha? Jadi peluang usaha itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat adanya kesempatan berwirausaha dari lingkungan sekitarnya. Ya, jadi dia memperhatikan bagaimana lingkungan sekitarnya, potensi apa yang ada, apakah bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah usaha. Apa-apa saja sih unsur-unsur peluang usaha? Yang pertama, jika melihat peluang, sesuaikan karakter usaha tersebut dengan karakter pribadi Anda ya. Jadi apakah kira-kira usaha itu cocok dengan karakter Anda ya. Jangan sampai bertolak belakang ya. Misalnya contoh ini ya, usaha pertanian misalnya ya, tapi Anda perempuan ya, mungkin agak agak bertolak belakang karena pertanian kan identik dengan membutuhkan tenaga yang kuat, sementara perempuan kan tidak terlalu kuat ya, seperti itu. Contoh saja ya.
Kemudian yang kedua, apakah Anda menyukai usaha tersebut? Ya, ya, ini juga harus diperhatikan ya. Karena buat apa mengambil sebuah peluang usaha kalau kita tidak menyukai usaha tersebut? Terus yang ketiga, apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut? Ya, ini juga. Ya, jangan setengah-setengah ya. Jika memang tidak mampu untuk eh, menjalankan usaha tersebut, ya jangan diambil peluang. Terus yang keempat, kebutuhan pasar. Apakah ada pasarnya dari usaha tersebut ya? Jangan sampai kalian ambil peluang itu dan ternyata nantinya bingung mau dipasarkan kemana eh, produk tersebut. Terus yang kelima, membuat inovasi baru. Ya, ini juga ya. Usahakan peluang usaha itu diambil dengan membuat inovasi yang baru supaya berbeda dengan usaha yang sudah ada. Terus yang keenam, sesuaikan dengan keahlian ya. Apakah Anda ahli di bidang itu atau tidak. Terus yang ketujuh, manfaatkan koneksi dan relasi. Ini juga supaya bisa nanti ini berhubungan juga dengan pemasaran ya. Kemudian yang kedelapan, pengamatan terhadap produk lain. Ya, juga apakah produk tersebut sudah banyak di pasaran atau belum. Terus cara mengidentifikasi peluang usaha, yang pertama, lihat segmentasi pasarnya ya. Identifikasi kira-kira nanti usaha ini jika saya jalankan itu siapa yang akan menjadi pelanggan atau konsumen ya. Sedetail mungkin segmentasi pasar ini akan semakin bagus. Terus yang kedua, posisi produk ya. Bagaimana kira-kira produk ini bisa laku ya, unik dibanding dengan produk yang sudah ada di pasar ya. Terus sumber daya manusia ya, identifikasi kira-kira kalau usaha ini dijalankan, SDM apa yang dibutuhkan supaya bisa jalan ini usaha ya. Apakah ada keahlian tertentu? Apakah harus merekrut orang yang berkompeten di bidang tertentu dan sebagainya. Terus lihat juga pengembangan usahanya nanti ke depan ya. Sejauh mana usaha itu bisa berkelanjutan ya. Apakah cuma satu musim saja atau bisa continue ya. Terus analisis peluang usaha ya. Untuk mengetahui apakah peluang usaha itu menjanjikan atau tidak. Ini ada 6 caranya untuk menganalisisnya ya. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar ya, berapa yang dibutuhkan oleh pasar ya, seberapa banyak ya. Kalau misalnya memang tinggi permintaan ya, berarti peluangnya bagus ya. Terus yang kedua, analisis kebutuhan bahan baku ya. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu, apakah bahan bakunya tersedia cukup ya? Jangan sampai pelanggan sudah banyak tetapi bahan bakunya tidak ada ya, atau kurang. Terus analisis keberlanjutan usaha ya, ini tadi saya jelaskan bahwa ini sangat penting ya. Apakah usaha ini bisa lanjut terus atau hanya di waktu tertentu saja. Terus analisis persaingan usaha ya, seberapa banyak orang yang eh, memiliki usaha serupa di wilayah tersebut ya. Misalnya kita usaha baru dan saingan kita sudah banyak yang sudah besar, ya itu patut juga dipertimbangkan ya.
Kemudian analisis pendapatan usaha ya. Jadi usaha ini sumber pendapatannya dari bagaimana? Apa cuma penjualan saja ya? Atau ada produk-produk turunan lain yang bisa diusahakan untuk membackup produk utama. Terus analisis pengembangan usaha, ya, ini juga apakah peluang usaha itu bisa nantinya bisa dikembangkan dengan produk lain atau usaha-usaha sejenis lainnya yang bisa eh, supaya bisa beragam nanti produk yang kita buat.